hina, yang tidak layak, yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan dosa yang perlu ditebus oleh Yesus Kristus, dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Dan selama hidup ini, saya tidak pernah berani malas, berani kendor, atau berani sembarangan hidup. Saya harus hidup suci, memuliakan nama Tuhan. Saya harus giat melayani pekerjaan Tuhan. Saya harus berani mengabarkan firman Tuhan. Dan Tuhan pelihara dari tahun 1957, bulan 1, tanggal ke-9 saya menyerahkan diri. Sampai hari ini 2015, bulan 4 ini, saya sudah lebih 58 tahun tambah 3 bulan melayani Tuhan. Dan dengan mata saya sendiri, saya melihat Tuhan itu hidup adanya. Amin. Tuhan itu sejati adanya. Amin. Tuhan itu setia adanya. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh takut, sungguh-sungguh taat, dan sungguh-sungguh mencintai dia. Karena ini semua dari Tuhan. Saudara-saudara, pada saat saya berada di kota New York, saya bertemu dengan seorang pemuda. Lalu saya mendengarkan kesaksiannya. Saya rasa inilah kesaksian yang dibutuhkan di Indonesia. Karena begitu banyak pemuda-pemudi yang mau minum minuman yang keras. Banyak pemuda-pemudi yang tertipu oleh narkoba. Begitu banyak pemuda-pemudi yang hidup di dalam dosa, perlu pertobatan. Baru saya bicara dengan dia dengan teliti sekali. Dan dengan sungguh-sungguh saya mengetahui kejujurannya, kesungguhannya, dan pertobatan yang sejati. Itu membuktikan ini pekerjaan Tuhan sudah memenangkan pemuda seperti ini. Jikalau Tuhan mungkin mempertobatkan seorang pemuda yang sudah jauh dari Tuhan, 3 tahun tidak ke gereja, memberontak kepada kitab suci, memberontak kepada kuasa Tuhan, dan akhirnya keliaran di tengah-tengah dosa, dan saben hari minum itu minuman yang keras. Saudara-saudara, Tuhan akhirnya memukul dia setelah 3 tahun lebih meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia terjepit di dalam kesulitan, stres, dan dia hanya 3 jalan. Pertama, membunuh diri. Atau kedua, pakai obat melepaskan segala kebiasaan yang jelek itu. Dua-duanya tidak jalan. Dan ketiga, apakah dia harus kembali kepada Tuhan dengan pertobatan yang sejati. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan memimpin dia. Tadinya seorang pemuda yang paling hafal kitab suci di seluruh gereja. Ratusan ayat dihafal dan dia dianggap pemuda yang terbaik. Bukan saja mengikuti kebaktian hari Minggu, mengikuti kebaktian persekutuan pemuda setiap minggu, mengikuti kebaktian doa setiap Rabu, dan Sabtu selalu bawa traktat, pergi ke pinggir jalan, pergi ke penjara, pergi ke tempat stasiun, memberitakan Yesus Kristus kepada orang lain. Pada waktu dia umur 23, dia mengatakan cukup, yaitu cukup. Karena saya sudah lama menjadi orang Kristen, saya seperti terkunci, saya seperti terbelenggu di dalam gereja. Mengapakah pemuda-pemudi yang tidak Kristen? Mereka begitu bebas berbuat dosa. Saya iri mereka. Saya ingin seperti mereka. Maka dia meninggalkan Tuhan. Setelah Tuhan membuat dia bertobat, dengan air mata yang berlinang-linang, dia minta Tuhan ampuni dosa dia. Dan dia berkata, saya kembali kepada Tuhan. Setelah dia kembali kepada Tuhan, dia tanya, hari depan saya untuk apa? Saya hidup untuk apa? Untuk uangkah? Untuk sukacita berdosakah? Untuk kebebasan yang liarkah? Dia berkata kepada Tuhan, beritahu kepada saya, harus ke kanan atau harus ke kiri? Apa yang saya harus kerjakan? Tuhan mengatakan, jadilah hambaku. Beritakan firman seumur hidup. Kabarkan Injil kepada manusia yang berada di kegelapan. Seperti engkau sebelum bertobat. Dan dia akhirnya dengan air mata berlinang-linang berkata, di sini Tuhan, saya menyerahkan diri, saya menjadi hambamu. Sesudah itu